Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, walaupun hari ini adalah hari pertama kita puasa Ramadan, nggak ada salahnya kita melanjutkan materinya. Jadi nanti di bagian sini hari ini kita membahas tentang tool yang berkaitan pada button maupun dengan input box. Jadi nanti kita buat materi-materi yang dulu, program-program yang dulu, media-media yang dulu itu kita tambah variasi di mana kita penggunaan input box maupun button. Sebenarnya penggunaan input box maupun button ini juga sederhana sekali, terutama kalau input box. Input box itu yang paling penting adalah kita sudah punya variabelnya. Jadi sebelum penggunaan input box, ya kita tambahkan variabel yang ingin kita masukkan nilainya dengan input box. Seumpama kita punya, pakai teks dulu aja, diketahui persamaan kuadrat sama persamaan kuadrat, kita tambahkan sama di bagian sini variabelnya dengan A, B, C, dan E. Di sini kita beri tempat saja bahwa fx x kuadrat. Jadi kita gunakan latex saja. Jangan lupa ketika penggunaan latex, space itu harus menggunakan space bawaan pada latex. Ini fx di sini juga sama. Ketika kita menggunakan space, ya kita tambahkan space-nya. Nih, tujuan space di sini adalah untuk menambahkan nanti input box-nya. Jadi sama kayak gini. Ini x pangkat 2 plus, saya copy dari sini aja biar spasinya sama. Ini x plus c. Ini. Jadi kita buat seperti ini dulu. Kita tambahkan propertinya, di mana properti ini oke, saya beri warna putih. Ini medium. Saya fixkan di bagian sini. Kemudian kita tambahkan input box-nya. Ingat, input box di sini kita harus punya variabelnya dulu. Jadi variabelnya kita tambahkan seumpama ada A sama dengan A-nya 2. Kemudian B sama dengan 3. C sama dengan 4. Ini prinsipnya adalah sama seperti yang dulu. Kita menambahkan variabel-variabelnya. Kemudian penggunaan input box di sini sebenarnya input box ini dia hanya link. Ketika kita pilih captionnya, kita beri titik saja ketika tidak ada caption. Jadi biarkan hanya kecil. Nanti bisa saja caption itu diperlihatkan maupun tidak, tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika captionnya itu panjang. Sama ini yang satu ini panjang dulu. Captionnya adalah A sama dengan, kita linkkan ke A. Ini propertinya sama, saya ubah, di mana stylenya itu lengthnya hanyalah 3 karakter. Itu tujuannya biar di bagian sini itu dia kotaknya kecil. Nah, nanti umpama kita bandingkan dengan jika captionnya hanyalah titik, di bagian sini kita tambahkan A, di mana nanti objeknya di sini kita ganti dengan angka 3. Sama prinsipnya. Jadi nanti kalau objek ini kita pilih mengganti teks input,
Maka walaupun di bagian sini itu untuk labelnya kita hilangkan, input tag-nya label kita hilangkan, ini juga sama. Nanti ketika penggunaannya, ketika kita klik, dia walaupun sudah berada di luar text box, maka dia itu masih tetap terpilih. Ini juga kalau ini beda. Apalagi ketika captionnya itu panjang sekali, sama kayak gini. Nih, captionnya kalimat yang panjang, kayak gini. Walaupun nanti di bagian label kita hilangkan, pemilihan tempat dari sini sampai sana dia masih terdapat pilihan input box. Pilihannya ketika kursor kita dekatkan, dia kan masih ada sama kayak gini. Ini sampai sini dia masih input box. Jadi caption itu sangat mempengaruhi sekali. Semakin pendek caption itu semakin bagus. Sama di sini saya delete saja, saya tambahkan input box tadi, makanya cukup saja menggunakan tanda titik. Dia merupakan karakter yang paling kecil space-nya. Caption di situ harus ada walaupun hanya titik. Kalau ini dia kosong, dia tidak mau. Sehingga memerlukan adanya captionnya. Nah, di sini A. Propertinya langsung kita rubah saja, di mana labelnya hilang. Stylenya di sini 3 saja, atau enggak ya cukup 2, kan kita tidak mungkin membuat persamaan kuadrat yang sampai ratusan, itu juga enggak. Sama di sini 3 kayak gini. Ini. Kemudian di bagian sini juga sama. Ini titik lagi. Kita ganti ini B. Propertinya, oh ya, ketika kita pengen memindahkan fix dan absolute, kita lepaskan dulu fix-nya, baru kita pindahkan. Jangan lupa nanti fix dan absolute-nya kita tambahkan lagi. Ini juga sama untuk meletakkan biar posisinya itu lebih tepat. Properti stylenya itu 3, kemudian labelnya kita hilangkan. Nih, fix dan absolute, tambah satu lagi nanti adalah di bagian C. Di input box lagi di bagian sini kita linkkan ke objek C. Sama kayak gini. Labelnya hilang, stylenya kita ganti dengan angka 3. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk fix dan absolute-nya. Kita cek dulu kalau sudah kayak gitu. Jadi di sini ada persamaan kuadrat begini. Baru untuk fungsinya grafik, sama kita memunculkan grafik, kita bisa menggunakan dengan button bisa. Jadi sama ini caption, baik pada button captionnya kita tambahkan grafik persamaan kuadrat. Ini di grafik persamaan kuadratnya ketika kita ingin meletakkan atau membuat grafik. Jadi nanti alternatifnya ada berbagai macam. Kita bisa menggunakan sama grafik bisa langsung muncul seperti yang kemarin, atau enggak ya kita tambahkan saja pakai sama yang biar kemarin masih ingat, checkbox saja nggak masalah. Ada grafik, di mana grafik itu kita tambahkan dulu fx sama dengan a kali x pangkat 2 plus b kali x
plus C. Ini untuk grafiknya kita bisa menggunakan yang paling mudah adalah penggunaan checkbox, di mana kita tambahkan grafik kita linkkan pada F. Nih. Jadi grafik itu bisa muncul maupun keluar dengan penggunaan ini. Sama kayak gini. Ini grafiknya. Jadi kita bisa memasukkan grafik atau menyembunyikan, itu lebih enak. Persamaan kuadrat. Setelah itu ada akar persamaan kuadrat. Akar-akarnya kita bisa menggunakan button sama kayak gini. Kita punya button di mana untuk akar persamaan kuadrat. Ini kita punya tombol untuk meletakkan akar persamaan kuadrat, sama kita susun di sini teksnya kecil saja. Kita hapuskan. Kemudian di bawahnya kita tambahkan teks yang kemarin, yaitu persamaan kuadrat itu mempunyai akar berapa. Kita tambahkan teks dulu. Tapi sebelum ke teks, langkahnya masih tetap sama. Kita menambahkan suatu X1 dan X2, di mana ada X1 sama dengan ini 6, X2 sama dengan 5. Kita belum menghitung dulu. Nanti perhitungannya kita masukkan ke dalam akar persamaan kuadrat. Kemudian di bagian sini kita tambahkan teks, di mana akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat dari F. Kita masukkan F adalah ini. Ini sama seperti yang kemarin. Kita tambahkan X1 dan X2. Nih. Prinsipnya masih sama dengan materi yang dulu di persamaan kuadrat. Kita tambahkan fill-nya. Ini juga medium. Sama di edit ya, kita edit lagi. Nih. Nah, nanti di bagian sini untuk membuat akar persamaan, kita akan mengganti X1 maupun X2. Kita bisa menggunakan objek properti dari button atau tombol kita. Di dalam tombol pasti ada yang namanya scriptingnya atau scriptnya. Script kita pilih di on click. Nanti di bagian on click di sini scriptnya kita hanya mengganti nilai. Mengganti nilai kita bisa menggunakan perintah set value. Set value kurung siku. Yang kita rubah apa saja? X1. X1 kita rubah. Ini variabelnya, koma itu dirubah dengan apa. Jadi nanti sama dengan rumusnya ya, kita tambahkan rumusnya, di mana rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini ada min B plus minus kan untuk rumusnya. Kita tambahkan dulu.
plus SQRT ini dibagi dengan 2A. Ini. Jadi nanti di bagian sini ada set value-nya. Ini. Kurung siku. Oke. Jadi nanti ketika kita menggunakan set value, berarti ketika tombol ini kita tekan, kita mengganti X1 dengan akar persamaannya. Ini tidak diketahui, soalnya dia tidak mempunyai akar persamaan. Sama kita punya di bagian sini adalah main. Ini nanti kita tambahkan main. Ini. Bagian ini kan nanti pasti ada akarnya. Jadi nanti ketika di bagian sini ada akarnya, maka di bagian ini juga ketemu X1. Ketika kita tambahkan X2, berarti kita juga harus menambahkan lagi. Ingat, hati-hati dengan penggunaan kurung. Jadi seumpama di bagian sini ada 4 kali A kali C, ya kita harus menambahkan kurungnya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengcopy ini. Ctrl C kita tekan, kemudian Ctrl V. Ganti dengan X-nya X2, di mana di bagian sini ada main. Oke. Kalau sudah, kita close, sehingga di bagian sini nanti ada. Nah, nanti sama akar persamaan kuadratnya kayak gitu. Jika kita sudah tidak menggunakan, kita tambahkan tombol selama di bagian sini ada tombol resetnya. Reset. Jadi tombol reset di bagian ini dia untuk objek propertinya. Warnanya kita tambahkan warna merah. Ini warna merah. Tagnya, backgroundnya kita tambahkan warna biru sama itu, atau enggak warnanya itu warna yang putih gini. Akar persamaan ini juga bisa untuk menambahkan warna, dimana di bagian sini adalah warnanya warna hijau, backgroundnya kita tambahkan warna mungkin kuning, kayak gini. Ini biru. Bedakan antara teks dengan tombol. Nah, nanti ketika reset di sini dia untuk menghilangkan ini semua. Sama halnya dengan objek properti, di mana scriptnya itu pada set value. Ya, nanti penggunaan set value hati-hati dalam penulisan perintah. Penulisan perintah di dalam GeoGebra di sini sebenarnya sama. Dia hanya menggunakan bahasa Inggris, cuma setiap kata itu sama ini kan set value, perubahan nilai. Itu menilai bahasa Inggrisnya saja, set value tanpa spasi. Setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Prinsipnya adalah itu, sehingga ketika kita pengen menggunakan perintah apapun, cobalah kalian menggunakan perintah dengan dalam bahasa Inggris, itu hampir sama. Ini set value, kurungnya kurung siku biasa. Ketika kita reset, maka sama di sini kita merubah A-nya menjadi A itu dengan 0 atau kosong. Kosong itu bagaimana? Kita tambahkan dengan spasi saja. Nih,
ketika oke gini. Ketika kita reset, maka dia itu adalah langsung berubah spasi. Ketika kita masukkan 6, nih, ketika kita reset, maka dia juga akan spasi. Sehingga tombol reset ini bisa kita gunakan, apa saja yang kita rubah bisa kita ubah semua. Jadi komponen-komponen tadi sama value-nya yang B, kemudian value-nya yang C, kemudian value-nya yang X1, kemudian ada value-nya yang X2. Nih. Sehingga ketika ada tombol reset, ketika di bagian sini sudah ada isinya semua, akar-akarnya sudah ada, ketika kita reset, maka dia akan hilang semua. Kita bisa mengulanginya dari awal. Jadi nanti kita buat media kita itu lebih interaktif menggunakan input box maupun dengan tombol. Sama kita menentukan jenis-jenis akar. Ada jenis-jenis akarnya kan tergantung pada D. Sama dengan puncak atau apa. Kalau sama yang dulu ada puncak ya kita tambahkan dulu. Di bagian sini ada menentukan puncak. Puncak. Jadi puncak. Basic tag-nya nanti kita mediumkan saja. Colornya sama saya buat ini biru, backgroundnya saya ganti dengan ini. Itu untuk puncaknya. Prinsipnya sama. Ketika kita pengen membuat puncaknya berapa dan berapa, ya kita tulis saja dengan teksnya dulu. Dengan teks ini di mana puncak dari puncak atau titik balik persamaan. Titik balik persamaan F adalah kita tambahkan lagi objek sembarang sama ada kalau di sini sampai A, B, C, E, D, E, F, G, H sama kayak gitu. Ini kan F-nya sudah ada. G sama dengan atau XP, X puncak. Ambil aja angka sembarang dulu. Y puncak juga sama. YP sama dengan ambil angka sembarang dulu, nanti kita tambahkan atau kita ganti menggunakan perintah tombol XP, YP sama kayak gini. Jadi kalau kita sudah punya kayak gitu, kita oke dulu. Kita letakkan ini medium, ini jangan lupa fix dan absolute biar nanti dia tidak berubah. Ini medium, fix absolute, ini juga sama. Jadi kalau kita rubah tempatnya ini dia tidak berubah. Oh ya, di sini ada tambahan untuk fx-nya. Kelupaan ini fx. Nih, biar sama.
puncak kita bisa menggunakan perintah. Prinsipnya adalah sama, di mana scriptnya kita hanya merubah nilai XP dan YP. XP adalah set value, yang kita rubah XP-nya, di mana XP-nya itu kita rubah dengan rumusnya min B per 2A. Min B per 2 kali A. Nih, persamaan sumbu simetrinya kan ini XP. YP bagaimana? YP kita tambahkan saja dengan substitusi sebenarnya, di mana kita punya set value YP dengan kita tambahkan saja, ini ada fungsinya adalah fungsi F, ya kita tambah F dalam kurung XP. Di sini sebenarnya sudah mewakili untuk mencari Y, kita coba saja dulu. Jadi ketika di bagian sini kita tambahkan ini 1 min 2 dengan 4. Ini grafiknya. Puncaknya adalah min 1,3. Nih, ini puncak. Akar persamaan kuadratnya dia belum diketahui. Soalnya di bagian sini ada apa? Dia tidak memotong sumbu X. Ketika di bagian ini kita reset saja. Oh ya, di sini ketika pengen kita ganti ya di reset kita tambahkan lagi set value-nya. Di reset di situ kita hanya mengganti nilai. Nih. Set value ada XP dengan tuh, copy lagi, pastekan CTRL-V dengan YP. Seakan-akan ketika kita gunakan gini, dia emang tidak ada nilainya dulu. Jadi jika kita ingin memperlihatkan nanti sama ya sekarang dihitung sama 3 2 min 16 sama kayak gitu. Bagaimana grafiknya? Kan kita bisa memerintahkan, menyuruh siswa kita nanti menghitung dulu ini. Nah, nanti kalau sudah baru grafik kita munculkan. Ini bisa kita perkecil sama ini terlalu besar. Sama kayak gini. Soalnya di bagian sini kan tergantung dengan negatifnya ini. Akar persamaannya baru kita klik. Ini. Puncaknya juga sama. Jadi nanti penggunaannya seperti itu. Sama kita tambahkan lagi. Kita menambahkan adanya, oh ini saya perbesar lagi. Kita tambahkan jenis-jenis akar. Jadi kalau yang dulu itu kan belum sampai ke jenis-jenis, kita tambahkan di sini jenis-jenis akarnya. Kita tambahkan button lagi. Nih, jenis akar persamaannya ini. Jenis akarnya sama objeknya, tagnya saya buat medium, colornya silahkan ganti apapun, terserah kalian. Jenis-jenis akar. Nah, nanti kita tambahkan sama jenis akar itu ada apa saja toh. Nanti dia ada akar imajiner, akar real dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan keterangan di situ.
Dia kalau jenis-jenis akar hubungannya dengan D. Kita tambahkan D sama dengan apa D? Min B min B. B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Ini D-nya. Sama saya buat saja contoh. Ini 1, 2, min 4. Grafiknya ini. Dia nanti kan pakainya adalah jenis akarnya dia real. Nah, nanti di bagian sini kita bisa menggunakan perintah. Pada teks itu sebenarnya tidak hanya kita hanya menambahkan tidak, tetapi di bagian sini bisa menambahkan formula. Jadi nanti di dalam teks sebenarnya bisa kita tambahkan perintah atau formula. Jadi seumpama gini, jenis akar atau fungsi fx sama dengan ini tadi, f mempunyai jenis akar. Nah, nanti di bagian sini kan ada jenis akar, ada akar kembar, akar imajiner, kemudian ada akar real. Nah, nanti yang perlu kita ingat adalah penggunaan logika pada Excel atau apa jika maka. Jadi masih ingatkah penggunaan logikanya? Jika X maka Y, jika apa maka apa. Nah, nanti prinsipnya dia sama penggunaannya dengan logika di Excel. Jadi kita masukkan objek sembarang dulu, ambil aja sembarang. Sama kita punya yang sebagai acuan tadi D. Kita ambil D itu, kita tambahkan jika. Ingat, pada GeoGebra itu penggunaan kata itu yang pertama adalah huruf besar if. Kurungnya gunakan kurung siku. Jika D lebih besar 0, kalau dia lebih besar 0 bagaimana? Jika dia lebih besar 0, maka ini jika kondisinya koma itu adalah prinsipnya adalah jika kondisi yang pertama ini terpenuhi. Jika lebih besar 0 maka dia real. Kemudian jika tidak dipenuhi ada beberapa lagi. Bisa pakai if lagi, sama real dengan imajiner. Baik, ini maka di bagian sini ada jika ini dia mempunyai akar real karena D lebih besar dari 0. Sama ini. If jika D-nya lebih besar 0, D lebih besar 0, jika dia tidak dipenuhi maka ini tidak lebih besar 0. Ini contoh ketika 2 dulu. Jadi logika jika 2 seperti ini.
Nih, karena D lebih besar, nah maunya angka real. Ingat di bagian sini ketika enter, nah, gini. Nih. Jadi di bagian ini kita absolutkan. Jadi nanti kita bisa menggunakan seperti itu. Jenis-jenis akarnya di bagian sini jika D-nya apa, real, imaginer. Nah, di bagian sini kan masih jika makanya itu hanya ada dua pilihan, real dan imaginer. Bagaimana kita menentukan jika kita menambahkan D-nya ada sama dengan, D-nya kurang dari, itu bagaimana? Nah, nanti sebagai tugas silahkan dicari dulu, ini emang saya buat sengaja dimana jika penggunaan dasarnya seperti ini jika makanya. Jadi nanti ada nilai bonus tersendiri jika ada mahasiswa yang bisa menemukan itu. Nah, nanti di dalam reset kita bisa menambahkan ketika di bagian ini teks 5, bisa saja dengan value teks 5 kita hilangkan bisa. Jadi sama di object property scriptingnya boleh saja nanti set value di mana yang kita rubah adalah teks 5 dengan itu juga bisa. Jadi penggunaannya value itu tidak hanya objek. Oke, gini kita reset. Nah, nanti ketika di bagian sini nanti penggunaannya kalau teksnya itu dia nggak mau, ya kita tambahkan saja nanti bahwa objek apa yang harus dihilangkan karena ini dan sebagainya, kita tambahkan objek. Sebenarnya itu ada selain value ada visible. Nah, nanti untuk visible nanti saja, untuk value ini nanti biarkan kayak gini terlebih dahulu. Jadi sebenarnya di dalam objek ini di dalam tombol-tombol kayak gini itu banyak sekali perintah-perintah, ada set value, set visible dan lain sebagainya. Ya, cukup sekian dari saya untuk materi input box maupun dengan button. Nanti kita lanjutkan di pertemuan depan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.